Lembat, terima kasih. Agak Terima kasih rekan-rekan media untuk mengawal proses pengaduan kita hari ini. Nanti terkait pengaduan ini akan disampaikan oleh Pak Petrus dan juga terkait dengan fakta yang merupakan Mas Pus sebagai korban juga akan diceritakan kronologisnya kepada rekan-rekan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Pertama, tim Pembela Demokrasi Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Ketua Komnas HAM dan timnya karena telah mendengarkan langsung pengaduan dan permintaan perlindungan hukum oleh Saudara Kusnadi sebagai orang yang merasa menjadi korban tindakan sewenang-wenang penyidik KPK. Ya. Tadi sudah disampaikan secara langsung, terutama oleh Saudara Kusnadi, kronologis peristiwa yang dia alami, dan nanti akan disampaikan oleh Pak Kusnadi langsung. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang kami sampaikan kepada pimpinan Komnas HAM. Pertama, terkait peristiwa yang dihadapi oleh Saudara Kusnadi, karena kehadirannya di KPK kemarin tanggal 10 Juni 2024 adalah menemani Pak Hasto yang dipanggil KPK sebagai saksi untuk penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Tetapi serta-merta penyidik KPK secara serampangan, sewenang-wenang melakukan perampasan kemerdekaan berupa penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungan dengan pokok perkara. Karena itu ini merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM sehingga dilaporkan ke Komnas HAM. Kami meminta Komnas HAM segera mendengarkan beberapa saksi yang akan kami sampaikan kepada Komnas HAM untuk didengar, terutama teman-teman dari tim hukum Pak Hasto yang kemarin juga hadir di KPK. Mereka ini adalah saksi yang melihat langsung bagaimana penyidik Rosa memperlakukan Saudara Kusnadi secara sewenang-wenang, melanggar prosedur mengenai penggeledahan dan penyitaan, ya, melanggar hak ajasinya karena dia merasa tersandera, hak kemerdekaannya untuk bebas itu disandera oleh penyidik KPK selama 3 jam di KPK. Selanjutnya, pengadu juga meminta dalam kaitan dengan peristiwa kesewenang-wenangan penyidik KPK, karena penyidik ini adalah anggota Polri, maka dalam penyelidikan KPK Komnas HAM, kami meminta Komnas HAM juga memanggil Kapolri untuk didengar penjelasannya mengapa praktek-praktek penyidikan di KPK sekarang ini sangat merosot. Ya, terjadi pelanggaran HAM, terjadi perkara yang bergantung terlalu lama. Kami sebagai advokat pun dilarang mendampingi saksi, ya. Seorang kuasa hukum dilarang mendampingi saksi yang diperiksa oleh KPK. Pengalaman praktek Saudara Kusnadi tidak sebagai saksi pun diintimidasi, diinterogasi. Itu praktek-praktek pelanggaran HAM yang terjadi di KPK. Nah, karena itu kami minta supaya dalam proses pemeriksaan terhadap kasus ini, walaupun Saudara Kusnadi dia adalah orang kecil, tetapi dia adalah seorang yang sekarang ini bekerja membantu Pak Hasto, ya. Kasus ini harus membuka mata pimpinan Polri, pimpinan KPK untuk benahi proses penyelidikan dan penuntutan yang terjadi di KPK. Tidak hanya di situ, proses penyelidikan di Kejaksaan Agung, ya, di kepolisian yang selama ini advokat atau para pihak yang diperiksa ini tidak boleh membawa handphone. Itu bagian dari pelanggaran HAM. Karena bagaimanapun seluruh otak kita ini ada di dalam sini. Semua dokumen ada di dalam sini. Tapi kenapa KPK, Polri, Kejaksaan melarang pihak-pihak yang dipanggil untuk membawa serta alat ini ke dalam? Ini ada apa? Apakah untuk supaya mereka merajalela melakukan perampasan kemerdekaan atau mengintimidasi pihak-pihak yang dipanggil sebagaimana yang dialami oleh Kusnadi? Jadi tadi juga sudah disimpulkan oleh Ketua Komnas HAM bahwa akan memanggil saksi-saksi, ya. Kemudian kita minta supaya mengupdate setiap perkembangan, berapa saksi yang dipanggil, kapan Kapolri dipanggil, kapan pimpinan KPK dipanggil,
Bahkan kami minta supaya KPK, Komnas HAM menempatkan kasus ini sama seperti Komnas HAM pernah menunjukkan taringnya ketika memeriksa 51 pegawai KPK yang waktu itu dia panggil semua pimpinan KPK. Kami minta supaya sama, karena ini menyangkut manajemen penyidikan KPK yang amburadul. Dan pimpinan Komnas HAM sudah menyatakan akan melakukan itu, termasuk akan mendengarkan penjelasan langsung dari Kapolri. Kami minta Kapolri dipanggil, karena apa yang terjadi di KPK, karena mayoritas penyidik di sana adalah Polri, maka apapun yang terjadi di KPK, baik buruknya penyidikan, masih merupakan tanggung jawab Kapolri Jenderal Listio Sigit. Pak, berarti spesifik meminta Komnas HAM untuk membuktikan bahwa ada prosedur yang dilanggar gitu ya, dan soal barang apakah sudah dikembalikan atau masih disita? Bukti kita sudah sampaikan tadi dalam bentuk afidavit, keterangan pernyataan tertulis yang juga ditandatangan oleh notaris, kronologis peristiwa yang dihadapi oleh Kusnadi sudah disampaikan, dan saya pikir sekarang biarlah Pak Kusnadi menyampaikan secara langsung. Ceritakan kronologinya Pak.